Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Israel mengatakan ini demi keamanan. Peringatan evakuasi sudah diberikan, tapi apakah itu benar hanya langkah perlindungan sipil? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di baliknya? Ketika warga diminta pergi, lalu jembatan dihancurkan, akses diputus, dan wilayah mulai kosong. Apakah ini masih sekadar operasi militer biasa atau awal dari perubahan wilayah secara perlahan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian dunia tertuju pada langkah yang diambil oleh pemerintah Israel di bawah Benyamin Netanyahu. Peringatan evakuasi dikeluarkan secara luas kepada warga sipil di Lebanon Selatan. Pesannya tegas, warga diminta meninggalkan wilayah yang dianggap akan menjadi target operasi militer. Dalam konteks militer modern, langkah ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan bukan tanpa arah, melainkan ditujukan pada area yang dianggap memiliki kepentingan strategis. Secara teknis, peringatan seperti ini memberi kesan bahwa operasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kehati-hatian dalam konflik bersenjata. Dengan memberi waktu bagi warga sipil untuk pergi, sebuah operasi militer dapat dibingkai sebagai tindakan terarah, bukan serangan sembarangan. Inilah narasi yang dibangun di permukaan, sebuah operasi keamanan yang berusaha mengurangi resiko korban sipil sekaligus menekan ancaman yang dianggap berasal dari wilayah tersebut. Namun ketika melihat lebih dalam pada data di lapangan, gambaran yang muncul tidak sesederhana itu. Skala peringatan evakuasi ini sangat luas, bukan hanya 1 atau 2 desa, tetapi mencakup puluhan bahkan lebih dari 100 wilayah pemukiman. Desa-desa yang sebelumnya aktif kini mulai kosong. Jalanan yang biasanya dipenuhi aktivitas warga berubah menjadi ruang yang sunyi. Perpindahan ini bukan lagi sekedar evakuasi terbatas, melainkan perpindahan massal dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti ini, muncul dimensi lain yang sering terlewat. Evakuasi bukan hanya soal menyelamatkan warga dari zona konflik. Evakuasi juga secara langsung mengubah struktur wilayah tersebut. Ketika populasi sipil meninggalkan suatu area, maka karakter wilayah itu ikut berubah. Dari ruang hidup menjadi ruang operasi. Dari wilayah sipil menjadi area yang sepenuhnya bisa diakses dan dikendalikan oleh militer. Di titik inilah dinamika mulai bergeser, karena wilayah yang kosong memiliki arti strategis yang berbeda dibanding wilayah yang masih dihuni. Tanpa kehadiran warga sipil, batasan-batasan yang biasanya ada dalam operasi militer menjadi jauh lebih longgar. Area tersebut dapat digunakan untuk pergerakan pasukan, penempatan peralatan, atau bahkan penguasaan posisi tanpa tekanan dari aspek sipil. Dan ini bukan hanya soal teori. Dalam berbagai konflik sebelumnya di Timur Tengah, pola seperti ini pernah muncul. Evakuasi besar-besaran sering menjadi langkah awal sebelum wilayah tersebut berubah fungsi secara permanen. Bukan selalu diumumkan secara resmi, tetapi terjadi secara bertahap melalui perubahan kondisi di lapangan. Di Lebanon Selatan, pola itu mulai terlihat perlahan. Ketika desa-desa mulai kosong dan warga bergerak menjauh dari garis perbatasan, ruang yang tersisa menjadi semakin terbuka bagi kontrol militer. Dalam kondisi seperti ini, yang berubah bukan hanya siapa yang berada di wilayah itu, tetapi juga bagaimana wilayah itu akan digunakan ke depannya. Pada tahap awal, semua ini masih bisa dipahami sebagai bagian dari operasi keamanan. Tetapi ketika dilihat sebagai rangkaian peristiwa yang saling terhubung, evakuasi massal mulai terlihat sebagai langkah yang lebih besar. Sebuah proses yang tidak hanya menggeser warga, tetapi juga menggeser fungsi wilayah itu sendiri secara perlahan dan hampir tanpa disadari. Setelah gelombang evakuasi berlangsung, situasi di Lebanon Selatan tidak berhenti pada perpindahan warga saja. Perubahan berikutnya justru terjadi pada struktur fisik wilayah tersebut.
Dalam beberapa hari setelah peringatan dikeluarkan, serangkaian serangan mulai diarahkan ke titik-titik yang memiliki fungsi vital. Jembatan yang menghubungkan desa dengan kota mulai dihancurkan. Jalan utama yang sebelumnya menjadi jalur logistik kini tidak lagi bisa dilalui. Akses keluar masuk wilayah perlahan terputus satu persatu. Langkah ini secara militer memiliki logika yang jelas. Dengan memutus jalur transportasi, pergerakan kelompok bersenjata dapat dibatasi. Distribusi logistik menjadi terhambat. Kemampuan mobilisasi dari satu titik ke titik lain ikut melemah. Dalam banyak operasi militer, penghancuran infrastruktur memang menjadi bagian dari strategi untuk mengisolasi area operasi dari dukungan eksternal. Namun dampak di lapangan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih luas. Infrastruktur yang dihancurkan bukan hanya jalur yang berpotensi digunakan oleh kelompok bersenjata, tetapi juga jalur yang selama ini digunakan oleh warga sipil. Jembatan yang runtuh tidak hanya menghentikan pergerakan militer, tetapi juga memutus akses warga terhadap bantuan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Wilayah yang sebelumnya masih bisa dijangkau, kini berubah menjadi area yang terisolasi. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk kembali menjadi semakin sempit. Warga yang telah mengungsi tidak hanya menghadapi resiko keamanan jika kembali, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa jalur untuk kembali sudah tidak lagi tersedia. Rumah-rumah yang ditinggalkan mulai mengalami kerusakan, beberapa di antaranya bahkan diratakan. Infrastruktur dasar seperti listrik dan air mengalami gangguan serius. Lingkungan yang sebelumnya bisa dihuni perlahan kehilangan fungsi dasarnya sebagai tempat tinggal. Disinilah perubahan mulai terlihat lebih jelas. Ketika sebuah wilayah kehilangan akses, kehilangan infrastruktur, dan kehilangan populasi, maka wilayah itu secara alami berubah menjadi ruang kosong yang siap dikendalikan. Bukan karena diumumkan secara resmi, tetapi karena kondisi di lapangan membuatnya demikian. Ini bukan lagi sekadar wilayah konflik. Ini adalah wilayah yang sedang dibentuk ulang melalui serangkaian tindakan yang saling terhubung. Lebih dari 1 juta warga Lebanon dilaporkan telah mengungsi akibat eskalasi ini. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi mencerminkan skala perubahan yang sedang terjadi. Ketika jumlah sebesar itu meninggalkan satu kawasan, maka dampaknya tidak hanya terasa secara kemanusiaan, tetapi juga secara geopolitik. Karena wilayah yang ditinggalkan dalam jumlah besar menciptakan kekosongan yang jarang terjadi dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, kekosongan seperti ini tidak bertahan lama tanpa arah. Ia akan diisi, dikendalikan, atau dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuatan di lapangan. Dan ketika akses menuju wilayah tersebut sudah diputus, maka kontrol terhadap wilayah itu menjadi jauh lebih mudah untuk dipertahankan. Pada tahap ini, narasi tentang operasi keamanan mulai berbentuk baru. Yang terlihat bukan hanya upaya menekan ancaman, tetapi juga pembentukan kondisi baru di lapangan. Kondisi di mana wilayah selatan Lebanon tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi ruang hidup yang aktif, melainkan ruang strategis yang semakin tertutup, semakin terisolasi, dan semakin mudah dikendalikan oleh kekuatan militer yang hadir di dalamnya. Perkembangan berikutnya tidak lagi hanya terlihat di lapangan, tetapi juga mulai muncul dalam pernyataan resmi. Pemerintah Israel secara terbuka menyampaikan bahwa operasi yang dilakukan di Lebanon Selatan tidak berhenti pada tahap awal. Ada indikasi kuat bahwa wilayah tersebut akan berada di bawah kontrol militer dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Istilah yang digunakan pun mulai mengarah pada sesuatu yang lebih spesifik, zona keamanan. Konsep ini bukan hal baru dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Zona keamanan biasanya dibentuk untuk menciptakan jarak antara ancaman dan wilayah inti suatu negara. Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah mendorong kelompok bersenjata menjauh dari perbatasan. Semakin jauh posisi mereka, semakin kecil kemungkinan serangan langsung terhadap wilayah utara Israel. Secara strategis, ini adalah langkah defensif yang memiliki dasar logika yang kuat. Namun ketika konsep ini diterapkan dalam kondisi seperti yang terjadi sekarang, implikasinya menjadi jauh lebih kompleks.
karena zona keamanan yang dibentuk bukan di wilayah kosong, melainkan di wilayah yang sebelumnya dihuni oleh warga sipil. Wilayah yang kini telah dikosongkan melalui evakuasi, kemudian diisolasi melalui penghancuran infrastruktur, dan akhirnya mulai dikendalikan secara militer. Dalam tahap ini, garis antara operasi sementara dan perubahan jangka panjang menjadi semakin tipis. Karena semakin lama suatu wilayah berada di bawah kontrol militer, semakin besar kemungkinan kondisi tersebut menjadi permanen. Apalagi ketika akses untuk kembali sudah rusak dan infrastruktur dasar sudah tidak lagi berfungsi. Dalam kondisi seperti ini, proses pemulihan tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga keputusan politik yang tidak sederhana. Dari sudut pandang Lebanon, situasi ini memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Wilayah selatan yang mulai kosong dan dikendalikan secara militer dipandang sebagai bentuk perubahan wilayah secara bertahap. Bukan melalui deklarasi resmi, tetapi melalui realitas di lapangan yang terus bergerak. Dan dalam sejarah kawasan ini, perubahan seperti itu seringkali menjadi sumber konflik berkepanjangan. Faktor lain yang membuat situasi ini semakin sensitif adalah keterlibatan jaringan regional. Hizbollah bukan hanya aktor lokal. Ia memiliki hubungan erat dengan Iran yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama di balik dinamika konflik di kawasan tersebut. Ketika wilayah pengaruh ini mulai tertekan, maka reaksi yang muncul tidak selalu terbatas pada satu negara. Disinilah potensi eskalasi mulai terlihat. Apa yang awalnya tampak sebagai operasi terbatas di wilayah perbatasan, perlahan berubah menjadi bagian dari dinamika yang lebih besar. Bukan hanya antara dua pihak, tetapi antara blok kekuatan yang lebih luas. Setiap perubahan di lapangan tidak hanya mempengaruhi kondisi lokal, tetapi juga memicu respons di tingkat regional. Dalam kondisi seperti ini, arah konflik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh apa yang terjadi di satu wilayah. Ia mulai dipengaruhi oleh kepentingan yang lebih luas, oleh persepsi ancaman yang berkembang, dan oleh reaksi dari pihak-pihak yang merasa posisinya terganggu. Dan ketika semua faktor ini mulai bergerak bersamaan, maka yang terbentuk bukan hanya eskalasi, tetapi perubahan arah konflik itu sendiri, secara perlahan namun pasti. Perubahan yang terjadi di Lebanon Selatan tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk dari rangkaian langkah yang terlihat terpisah, namun saling terhubung. Evakuasi, penghancuran infrastruktur, hingga penguasaan wilayah, semuanya membentuk pola yang bergerak perlahan, tetapi pasti. Dalam konflik modern, perubahan terbesar seringkali tidak datang dari satu peristiwa besar, melainkan dari akumulasi keputusan kecil yang terus berlanjut tanpa henti. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.